الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال faslun aqallul qabri, paling sedikitnya kuburan. Hufratun, satu lubang, taktumu raihatahu, yang menutupi baunya, wa tahrusuhu, baunya manusia maksudnya, baunya yang dikubur, wa tahrusuhu, dan menjaganya, minas sibai, dari binatang buas. Aqallul qabri, paling sedikitnya kuburan, satu lubang yang menutupi baunya itu orang, wa tahrusuhu, dan menjaganya daripada binatang buas. Paling sedikitnya itu menjauhkan daripada baunya itu jenazah. Namanya mayat, bangkai itu ada baunya. Nah, itu paling sedikitnya hufratun, satu lubang, taktumu raihatahu. Kira-kira berapa meter dalam itu kalau yang menutupi baunya jenazah itu itu mayat ketika dikubur? Berapa dalam? Katakan 1 meter ya, kurang lebih. Ini kan agol 1,5 meter. 1,5 meter ya, 1,5 meter dalamnya. Sama sekalian udah dikeruk tuh minat dulu dari atas pinggirannya. Kan biasanya pakai model apa namanya? Landak. Hah? Landak ya, di sini bilangnya. Yang pinggir tuh jadi ngadep gitu ya, arah kiblat. Nah, udah sama itunya gitu. Hah? Lahat. Ada lahat, ada satu lagi tapi Lahat yang tengah-tengah tuh yang pinggiran. pinggir apa namanya? Lahat. Yang tengah-tengah Lahat. sama juga. Modelnya beda. Oh, Ukuran ada faktor tanah. iya, beda-beda ya. Nah, itu udah termasuk tuh. Dan juga menjaganya daripada binatang buas yang dapat mengeruk jenazah yang ada di dalam itu. Jadi harus terjaga dari itu semua. Itu minim-minim. Jadi nggak bisa dibangunin bangunan atas tuh jenazah bersamaan dimungkinkannya untuk digali. Gitu. Jadi kuburannya cuma sedikit, galinya taruh itu sama dibangunin bangunan. Baunya gimana? Gitu. Ini kan menutupi semuanya. Makanya rata-rata tuh kuburan ya 1,5 meter dalamnya untuk menjaga juga, ya, untuk menjaga daripada digalinya sama binatang buas. Nah, ini paling sedikitnya. Kecuali kalau begini, tidak memungkinkan, galinya cuma sedikit, tapi mesti pakein gubah, emang tanahnya apa gimana, susah atau gimana, bukan gubah, bangunan gitu ya, dipakein bangunan, jadi wajib itu, gitu. Kalau misalnya aman-aman aja tanpa ada dibangun gitu dan kedalamannya udah cukup, jangan pakein gubah yang nggak cukup gitu. Tidak mencukupi hanya dipakaikan gubah dengan sedikit dikubur doang gitu, tidak mencukupi. Berarti harusnya itu dalam. Kalau udah begitu mau nggak mau nih tanahnya di mana-mana batu, tembus batu lagi begitu. Itu paling sedikitnya. Oh, itu syak. Lahat masyak. Iya, makanya beda-beda. Lahat yang di tembok kubur syak. Tengah. Tengah. Syak tuh tengah-tengah digali. Paling sapinah itu. Di Sapinah. Iya, maksudnya. Ntar berarti belum masuk. Kalau di Sapinah ini Aqallul qabri. Di Rodotoribin. Taruh ini di depan pisyaki walahat palahat ayu farah itu gobar mailan anistiwaih min asfali gadra mayudha fihi mayit min jatil gibal syak ayu far wastahu kan nahar wa yubna janibahu bil labin ya Rodotoribin Imam Nawawi. Ini juga ada sini. Ya. Fil lahad wa huwa ma yuhfaru fi asfal janibil qabri min jatil qiblah. Wasyak ma yuhfaru fi wasatil qabri kan nahari. Ya, tengah-tengah kayak Ini. iya. Ada. Bentarnya berarti kita masuk dulu nih, dikit lagi.
Itu paling sedikitnya daripada menguburkan seseorang. Wa akmaluhu, lanjutannya, dan paling sempurnanya nguburin dan paling sempurnanya menguburkan jenazah dan paling sempurnanya menguburkan jenazah qamatun wa basṭatun, tegak dan membentangkan tangan ke atas. Tegak dan membentangkan tangan ke atas. Ukuran kedalamannya. Tegak dan membentangkan tangan ke atas, ukuran kedalamannya. Tegak dan membentangkan tangan ke atas, ukuran kedalamannya. Jadi seseorang berdiri dengan bukan cuma berdiri segini tapi sampai ke atas. Kurang lebih 2 meter. Ini kesempurnaan menguburkan seseorang. Berdiri dan mengangkat tangannya. Kadarnya berdiri itu apa dengan ukuran orang paling tinggi, paling pendek atau bagaimana? Ukurannya ini gamatiro julin mu'tadil, orang yang sedang, orang normal, tinggi orang normal. Nah, dia berdiri di dalam yang lahat sambil begini. Kalau masih segini berarti belum. Kalau mau sempurna terus dalamin lagi sampai nggak kelihatan, habis kita berdirinya. Ya kurang lebih 2 deh. 2 meter dah. Kalau dihitung dirinya sendiri ya nggak bakal nyampe 2 meter. Itu rojul mau tadi deh. Mu'tadil. Standar ya. Kalau pemain basket bukan. Kan. Bukan yang kalau kita berdiri di sampingnya sepinggang. Tinggi banget tuh orang. Itu bukan bikin kubur, bikin sumur. Nah, bahkan di sini juga disebutkan arba'atu azru wan nisf, 4 ziro setengah. Dengan tangan orang yang mu'tadil sama juga. Disunahkan, nah ini disunahkannya apa? Melebihkan sedikit di dalam panjangnya kuburan. Jangan pas, orang panjangnya 180, dibuat 180. Ini gimana nurunin tuh jenazah? Ya, jadi dilebihkan sedikit disunahkannya. Dan lebarnya juga dilebihkan sedikit. Sekadar cukupnya orang yang nurunin jenazah ke dalam kubur. Biasanya ada 3 orang tuh. Sambut. Nah, di bawah tuh lebihin sedikit mangkanya. Kalau lebarnya misalnya 80, jadiin 1 meter. Jadi nerimanya gitu. Tergantung ukuran orang juga Jadi ukuran orang yang wafat itu orang yang rada gemuk atau enggak. Jadi nanti rada dilebarin gitu. Biasanya kalau orangnya pas hidup gemuk, badannya gede. Kalau pas wafat subhanallah nyusut. Enggak terlalu gemuk, cuma kelihatan seger begini kalau di ahli ibadat. Gitu. Subhanallah udah gemuk gitu pas hidup masih sehatnya. Pas meninggal nyusut badannya gitu, enggak terlalu gemuk. Biar gampang kali dibawa Nah, kemudian tadi yang barusan disebutin masalah lahat sama syak. Masalah lahat sama syak. Kalau lahat yang kayak kita sekarang ada di kalangan Indonesia rata-rata cara nguburin pakai cara lahat. Gimana? Udah dalam pinggir yang ngadep ke kiblat tuh yang di dicok begitu tuh. Jadi masuk situ terus ditahan sama tanah bulat. Tanah bulat. Itu biasanya tuh bacain apa? Tanah sedikit, bacain inanzalna. Inanzal apa? Hah? Inanzalna pegang inanzalna sambil bulet-buletin arah bunyi. Padang-padangin gitu. Jangan sampai berbalik begini. Harus menghadap ke kiblat. Jadi yang nguburin tuh mesti benar-benar tahu, dibuka hidungnya. Ntar udah di situ sininya dibuka nih hidungnya biar nyium tanah. Gitu. Palanya juga nanti ditahan jadi nggak begini. Benar-benar harus diperhatikan. Baru ntar ditutup pakai papan. Tuh gitu kalau yang di Indonesia tuh lahat yang kita pakai. Ngadepin ke arah kiblat. Ini afdhalu minad dafni fi syak. Ini dikatakan kata ulama lebih afdal daripada nguburin dengan cara syak.
yaitu ma yuhfaru fi wasatil qabri kanahar. Ini yang dikuburkan dengan cara tengahnya yang dicok tuh tengahnya seperti sungai. Sedalam itu, jadi naruh miring gitu, langsung hadap kiblat, ketahan kanan kiri gitu. Nah, lahat lebih afdol ketimbang syak. Bukan pakai kaf, pakai kof. Jadi syak namanya. Ini jika keadaan tanahnya tadi itu keras. Kalau enggak, fasyak afdol. Kalau enggak keras, maka syak itu yang dibolongin, yang dicok tengahnya lebih afdol. Arti kalau keras itu yang lebih afdol adalah model lahat itunya, dicoknya pinggirnya ditempel begitu. Kadang kalau tanahnya lembut, maka gembur, maka yang afdol adalah syak. Jadi nggak goyang gitu jenazah ketika masuk tengah-tengah tuh nggak goyang. Tanahnya juga nggak longsor. Nggak longsor tanahnya. Baru tutupin pakai apa? Papan gitu. Ya, jadi ada dua keadaan di sini. Ada lahat, ada syak. Dan yang paling afdol ketika tanahnya itu keras kita pakai lahat. Kalau tanahnya gembur itu kita pakai syak, yaitu yang seperti kali tengah-tengah dicok gitu. Kolom. Kulem. Catat tuh. Ya, jadi mengikuti keadaan yang ada. Kita kalau ke Mekah kemarin ngeliat itu di alamatnya. Iya, syak pakai kof kalau bahasa Arabnya. Syak gede. Syaknya shin. Kemudian wa yudha'u khadduhu 'ala turab, dan meletakkan pipinya di atas tanah. Di atas tanah. Serta wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Serta wajib mengarahkan wajahnya menghadapkan ke arah kiblat, serta wajib menghadapkan ke arah kiblat. Jadi tadi apa? Dan meletakkan pipinya di atas tanah, oke, jadi bantal gitu. Jangan sampai miring begini, jadi nak dibantal gitu, bantal buat taruh pipinya. Sama ditahan sedikit sini, jadi nggak ngeguling gitu palingnya. Nah itu kita taruh gitu, ngadepin ke arah kiblat, dan wajib ngadepin ke arah kiblat. Nanti ada insyaallah nanti nih pertemuan berikutnya mungkin. Kalau nggak dihadapin ke arah kiblat maka wajib digali, dengan catatan belum berubah. Nanti ada apa? Ada tata caranya, ada syarat-syaratnya kapan boleh, kapan nggak bolehnya. Nah, jadi hukumnya itu meletakkan jenazah dengan rapi. Ya, kalau itu jenazahnya nggak ada problem, biasanya ada aja yang problem ya. Ntar dari kuburan keluar api, wah orang nurunin. Nah, terus gimana itu nuruninnya? Nah itu ada doruroh nantinya bagaimana nih. Lain sama yang meninggal Mustafa Kemal Atatürk tuh, nggak diterima di bumi. Bau gimana dah tuh. Lagi dia bukan muslim ya, dia orang yang mengaku-ngaku muslim. Ini mesti diperhatikan nih. Ini nanti kalau tiba-tiba ente nguburin, ente perhatiin tuh, bisa tuh, oh begitu. Ya tuh, taruh nih, buka hidungnya, ngadepin wajahnya, dibuka, ngadepin ke arah kiblat. Ya, nanti kalau bisa tuh nguburin di depan begitu, ini tanah, bacain nanjalna, lempar bawah. Bang kena yang bantu. Ya kalau udah diinin aja, kasihin gitu ke orangnya, atau enggak dikit aja dikit gitu, kayak di aur gitu. Itu salah satu faedahnya meringankan daripada siksa kubur yang nanti kalau didapetin nama itu jenazah. Biar pinter-pinter gitu, kalau kita udah tahu ilmunya kita pakai walaupun cuma sedikit ya. Sian jenazah tuh diuji fitnah kubur kan ada juga. Ya udah masuk liang lahat, itu udah berjalan aja, tanyain gitu. Man rabbuka, nah gimana itu? Dan malaikat itu keadaannya sesuai keadaan kita. Kalau kita ahli maksiat, kita kagak ada taatnya sama Allah dan Nabi, ya dengan garang itu malaikat keadaannya. Dan kita gagap jawabnya.
antara bisa dan enggak jawabnya. Ya. Oke, kita kalau sering-sering minta tuh meninggal husnul khotimah. Minta di sholat atau doa yang banyak minta. Dan lebih lagi sholat jangan tinggal. Jangan ditinggal sholat. Bahaya kalau sholat udah ditinggal. Gitu. Wajib menghadapkan tadi apa? Seorang yang wafat ke arah walaupun berbentuk janin yang ada di dalam perut wanita kafir yang telah ditiupkan ruhnya, dan juga tidak diharapkan kehidupannya, artinya udah nggak hidup dalam perut, dikeluarin itu harus dikeluarin karena namanya bayi itu yuladun alal fitrah, lahir itu dalam keadaan suci walaupun dari rahimnya seorang non muslimah tetap dalam keadaan suci. Itu bayi nggak ada salahnya kecuali orang tuanya menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Yahudi. Nah, makanya di sini walaupun dari perutnya orang kafiroh yang non muslim keluarin, dikuburin layaknya seorang muslim, artinya apa? Dihadapkan ke arah kiblat begitu. Nah, kalau misalnya masih di dalam perut, nggak bisa dikeluarin, meninggal, emaknya juga ikut meninggal, emaknya kafir. Nah, bagaimana? Emaknya biarin ngebelakangin kiblat kuburnya. Itu janin kan jadi ngarahnya kan biasanya berbalik dari perut emaknya. Nah, itu janin yang menghadap ke arah, paham nih? Jadi itu biarin istidbarul kiblah yang emaknya, karena bukan muslim biarin aja. Yang kita lihat adalah janin yang ada di dalam perut, meninggal dua-duanya. Nah, emaknya arahin biar mantatin kiblat. Nah, itu anak kan kalau dalam perut ngarahnya kemana? Kiblat. Jadi bertentangan menghadap biasanya kalau dalam perut emaknya. Gitu. Bistidbaril dengan membelakangi ibunya ke arah kiblat, membelakangi kiblat. Karena pasti wajahnya tuh bayi di sini nih biasanya ngadepnya. Ya. Ini begitu. Berarti kalau main muslim nih, ngadepin gitu doang, lu balikin lagi main? Enggak, hadapin mantatin kiblat. Emaknya? Emaknya bistidbari lil kiblat. Nah, sekarang yang afdolnya begini, yang paling afdolnya gimana itu meletakkan atas lempeng kanan atau lempeng kiri. Kan dua-dua bisa menghadap kiblat ya? Bisa. Kiri kanan juga, kiblat kiri juga menghadap kiblat. Di sini dikatakan disunahkan meletakkan mayit itu atas lempeng sebelah kanan. Tapi hukumnya makruh kalau pakai sebelah kiri, bukan haram, bukan. Jangan kata haram. Ya. Jadi sebelah kanan begini nih, pakai lempeng sebelah kanan. Ini ngadepnya. Kalau begini boleh nggak? Makruh. Sebelah kiri hukumnya makruh. Ya. Ini ada pernah dicontoh ini. Wa an yatajafa, dan merenggangkan apa namanya? Hatta yakuna qaribun hi'atir ruku. Aneh mesti nyontohin kalau ini. Aneh mesti nyontohin caranya meletakkan. Nanti perhatiin ya. Nanti perhatiin nih. Jadi jenazah itu bukan lurus. Maafin ya. Aneh lonjorin nih. Aneh dicontohin sama guruan langsung sekali ini. Ini begini. Begini nih. Begini. Enggak lurus begini. Enggak lurus begini, enggak lurus begini, enggak. Kahayatir ruku begini sedikit tuh. Harus bengkok. Nah, ini bokong belakang agak seperti bengkok. Paham ya? Ini cuma sebelah kiri, mesti sebelah kanan nih. Begini tuh. Nah, di sini kasih kayak bantal. Di sini ditadang-tadangin dan rada begini. Agak ke sini biar enggak terlalu jatuh. Nah, terus di sini kasihin tanah nih. Sama di sini ganjel tuh. Bukan lurus begini, enggak. Sunnahnya tuh agak seperti orang ruku begini. Paham ya? Nah, begitu. Itu cara meletakkan jenazah ada di dalam kubur. Hah? Seringan mah di dongsak tuh. Iya, enggak boleh nih. Udah jelasin di sini. Kalau sering Orang ngaji, enggak di ini saat orang di ngaji, makamin ya. orang ngaji nguburin. Ah, iya. Bisa dibilang.
Nah, Ya. Iya. gariban min hayatir ruku, seperti menyerupai orang yang ruku dan disandarkan tuh punggungnya mayat bila biratin. Disandarkan arti itu dikasih tuh di bagian belakang tuh tanah tuh, dia disandarin tuh ke situ, bukan nyandarin ke depan. Begitu, ya. Cuman memang rada agak ke depan begitu, cuman bukan disandarin ke depan itu. Jadi ketahan tuh sama tanah yang ada di sandarannya itu. Dan juga ditaruh kan tadi yang tadi Anda bilang di bawah palanya sini dikasihin tanah nih. Jadi enggak Jelek banget. gitu, iya. Depannya pas langsung tanah. Kalau rada jauh ke tanah, bikinin gundukan gitu. Gundukan taruh di depan hidungnya. Begitu. Lu mesti bener-bener hati-hati nih. Ya. Nah, ada titik tuh. Habis pasal tentang Galul Gabri.